Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping berjalan tidak jauh dan menemukan jejak warna hijau di antara tulang putihnya. Chen Ping tahu bahwa warna hijau ini pasti sebuah harta karun. Itu seharusnya adalah benda yang dibawa oleh makhluk abadi atau iblis tertentu ketika dia mati. Tapi saat Chen Ping hendak membungkuk untuk mengambil benda hijau itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa dia. Nak, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, segera berikan padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seorang pembudidaya iblis dengan wajah bulat, memegang senjata seperti pisau tulang, berteriak tajam ke arah Chen Ping. Pembudidaya iblis ini memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Melihat Chen Ping baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, pembudidaya iblis ini tampak percaya diri dan meminta Chen Ping untuk menyerahkan harta karun itu. Chen Ping hanya melirik ke arah Mo Xiu dan mengabaikannya sama sekali. Untuk kultivator iblis tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang berani berteriak mengejarnya, dia hanya mencari kematian. Chen Ping mengambil sentuhan hijau dan menemukan bahwa itu adalah cincin hijau. Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang besar. Itu memang harta karun di medan perang antar dewa dan setan. Tetapi ketika Chen Ping hendak menyimpan barang-barang itu, pembudidaya iblis itu menjadi cemas dan melambaikan senjata di tangannya ke arah Chen Ping. Wah, tidak bisakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk menyerahkan barang-barang itu. Saya. Chen Ping memperhatikan kultivator iblis itu menyerangnya. Dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, lalu meletakkan cincin itu, lalu dia memegang cambuk panjang di tangannya, menjentikkannya dalam sekejap, dan menuju ke arah kultivator iblis itu. Ini adalah cambuk ajaib. Ketika cambuk itu dipukul, dia tiba-tiba merasakan lautan kesadarannya menegang, dan seluruh tubuhnya berada dalam keadaan kesurupan. Cambuk iblis ini menyerang kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis tidak mampu bertahan melawannya. Alasan mengapa Chen Ping tidak menggunakan cambuk ajaib di Gunung Tianmo adalah karena benda ini dirancang khusus untuk menahan para pembudidaya iblis. Jika terungkap, saya yakin banyak pembudidaya iblis di Gunung Tianmo akan mengincar Chen Ping. Ketika cambuk dijatuhkan, wajah pembudidaya iblis berubah drastis, dan dia terus mundur dengan linglung, matanya penuh ketakutan dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begitu kuat?" Pembudidaya iblis berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi sekarang dia dicambuk oleh Chen Ping dan tidak dapat melawan. Petik 2. Ini adalah cambuk madu, siap memberi pelajaran kepada Anda para penggarap jahat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mencambuk-cambuk di tangannya lagi. Wajah pembudidaya iblis menjadi gelap, dia tiba-tiba berteriak, mengulurkan cakarnya, dan meraih cambuk iblis. Dengan genggaman ini, cakar tulang menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, dan cakar tulang ini dengan kuat menggenggam tubuh yang kental itu. Hahaha, aku tidak peduli apakah kamu menggunakan cambuk ajaib atau cambuk dewa, kamu hanyalah sampah di depanku. Pembudidaya iblis itu meraih cambuk ajaib Chen Ping dan tertawa terbahak-bahak. Chen Ping melihat tatapan arogan dari kultivator iblis itu dan tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, sumber api di tubuh Chen Ping meledak seketika, dan gumpalan api mengikuti cambuk ajaib dan langsung menyulut cakar tulang dari pembudidaya iblis. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar menjadi bubuk di dekat api. Ke api, pembudidaya iblis terkejut dan mundur dengan putus asa, tetapi tubuhnya sudah tertutup api. Ah! Pembudidaya iblis menjerit dan berguling-guling di tanah dengan putus asa. Melihat pembudidaya iblis yang berputar, Chen Ping hanya menyaksikan dengan mata dingin, menyaksikan tanpa daya saat pembudidaya iblis itu dibakar menjadi abu oleh api yang hebat. Kultivator iblis seperti ini yang memanfaatkan situasi ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Seseorang dari alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia berani mengambil ide dari Chen Ping, dia hanya mencari
Chen Ping tidak bisa menahan cibiran saat dia melihat kultivator iblis itu berubah menjadi Huiwu. Setelah membunuh pembudidaya iblis, Chen Ping terus bergerak maju, tetapi Chen Ping sangat lambat dan kesadarannya berkembang sebanyak mungkin. Alasan mengapa Chen Ping berjalan lambat adalah karena dia takut ketika Luo Xi dalam bahaya, dia akan segera bergegas. Sejak Luo Shouhai meninggalkan putrinya dalam perawatannya, Chen Ping tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sekte Suanyin. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya dengan token VIP memasuki medan perang para dewa dan iblis, seseorang datang mencari mereka di pintu Sekte Suanyin. Orang yang datang tidak lain adalah Zuo Xuan, tuan muda dari aliansi penyegel iblis, serta yang lebih tua dan dua juru mudi. Tetua bangsawan dari istana tanpa jiwa juga mengikuti Zuo Xuan. Zuo Xuan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda dari aliansi penyegel iblis, jadi dia meremehkan para penggarap iblis ini. Tanda seru. Mereka telah membangkitkan banyak pembudidaya iblis di aliansi penyegel iblis. Mereka yang patuh akan dibangkitkan, dan mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Jadi selama bertahun-tahun, Zuo Xuan telah mengembangkan kebiasaan meremehkan pembudidaya iblis. Setelah Zuo Xuan mengetahui bahwa seseorang dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, dia segera membawa seseorang untuk menemukannya. Dia juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Melihat pembuat onar datang, pemimpin Sekte Kong memimpin orang-orang keluar, termasuk banyak kepala sekte lainnya. Master Sekte Kong tidak mengenal Zuo Xuan, jadi dia memeriksanya dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu di depan pintu rumahku. Apakah kamu ingin bertemu denganku?" Membuat banyak kebisingan. Melihat Master Sekte Kong tidak mengenalinya, Zuo Xuan segera berkata dengan arogan, "Saya adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis. Nama saya Zuo Xuan. Mengapa seseorang memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu? Saya juga ingin untuk masuk terlebih dahulu." Nada suara Zuo Xuan seperti memberi perintah. Ketika banyak pembudidaya iblis mendengar bahwa Zuo Xuan adalah anggota dari aliansi penyegel iblis, mereka semua mengerutkan kening. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis sangat terkenal dan pengaruhnya menyebar hampir ke seluruh surga dan dunia manusia. Pemimpin Sekte Kong juga mengerutkan kening, lalu berkata, "Tuan Zuo, orang-orang yang masuk lebih awal berasal dari sekte dekat Gunung Tianmo kita. Biksu luar, apapun rasnya, harus menunggu 3 hari sebelum mereka dapat masuk. Aku tidak peduli, aku ingin masuk sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, maka aku akan memberitahu ayahku dan meminta cabang aliansi penyegel iblis di sekitarnya untuk datang dan menghancurkanmu." Meskipun Zuo Xuan hanya berada di alam gelombang tingkat kelima, dia mengandalkan identitasnya dan berkata dengan keras kepada Master Sekte Kong. Kata-kata Zuo Xuan seperti menusuk sarang lebah, dan kepala banyak sekte iblis langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Penatua Chu segera membantu Zuo Xuan, "Tuan, jangan bicara omong kosong. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Mereka hanyalah sekelompok pembudidaya iblis." Zuo Xuan bahkan tidak menyadari bahayanya saat ini. Tapi saat Zuo Xuan selesai berbicara, Demon Mountain Ghost Law melangkah maju dan berkata, "Kalian dari Melgobi, kalian Demon Ceiling Alliance sangat hebat. Ini adalah Gunung Tianmo, dan tidak ada cabang dari Demon Ceiling Alliance di sini. Percaya atau tidak, jika aku membunuhmu di sini, ayahmu bahkan tidak dapat menemukanku. Jangan mengira aku tidak tahu trik aliansi penyegel iblismu. Anda menggunakan alasan untuk memusnahkan kami iblis, dan kemudian memburu dan membunuh kami para penggarap iblis, dan kemudian kami dipenjara oleh Anda untuk Anda gunakan. Orang di belakangmu seharusnya dari Istana Wuli, kan? Tampaknya Istana Wuhun kini telah menjadi anjing aliansi Feng Momu." Ketika Mo San Gui Lao berada di Mohai, dia mengetahui rahasia aliansi iblis Feng dari Chen Ping. Dia juga tahu bahwa Feng Mo punya masalah dengan Chen Ping, jadi dia berdiri dan mengutuk Zuo Xuan. "Aliansi penyegel iblis memperlakukan kami para penggarap iblis bukan sebagai manusia, tapi sebagai hewan peliharaan.
Jika kami patuh, kami akan memelihara mereka. Jika tidak, kami akan dibunuh. Kami bukan manusia lagi. Kembali ke Moai di wilayah utara, aku dan adik perempuanku hampir dibunuh oleh orang-orang dari Demon Ceiling Alliance. Jindong juga berdiri dan berkata, di Moai, Jindong dan Luosi hampir mati di tangan Demon Ceiling Alliance. Jika Chen Ping tidak muncul tepat waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, putriku hampir mati di tangan aliansi penyegel iblismu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Ketika Luo Shouhai mendengar bahwa Luosi hampir dibunuh oleh aliansi penyegel iblis, dia segera menjadi cemas dan mengambil sikap. Para pembudidaya iblis lainnya dari sekte iblis semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan mengepung Zuo Xuan dan yang lainnya. Tanda seru. Kali ini, Zuo Xuan merasa sedikit lega, melihat para penggarap iblis yang marah di sekitarnya. Zuo Xuan hampir kencing di celana. Setelah melihat ini, Penatua Fei dari istana tanpa jiwa dengan cepat mundur dan mengikuti Zuo Xuan untuk menjauhkan diri. Sekarang, Penatua Chu cemas. Meskipun dia memiliki kekuatan yang baik, dia tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pembudidaya iblis. Terlebih lagi, ini semua adalah pemimpin sekte iblis, dan banyak dari mereka yang kekuatannya tidak kalah dengan dia. Penatua Chu sangat marah di dalam hati, itu semua karena bunyi bip buta kidal ini, yang membuat semua pembudidaya iblis ini marah. Terlebih lagi, semua rahasia aliansi penyegel iblis mereka telah terungkap. Sekte Master Kong, apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh ada perkelahian pribadi di Gunung Tianmo selama periode ini, tidak peduli ras apa, tetapi kamu telah memutuskan. Sekarang apakah kamu ingin melanggar peraturan? Jika kamu melanggar peraturan, kamu harus memikirkannya. Sekarang kamu bukan satu-satunya pembudidaya iblis di Gunung Tianmo. Jika saatnya tiba, akan ada begitu banyak manusia biksu dan orc, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, pasti akan terjadi kekacauan. Dan jika Anda membunuh tuan muda kami, pemimpin aliansi pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung Gunung Tianmo, dan akan ada banyak korban. Apakah Anda berencana untuk menghancurkannya setelah Anda memulihkan diri selama bertahun-tahun? Penatua Chu berkata kepada pemimpin Sekte Kong. Pada saat yang sama, kata-kata ini juga ditujukan untuk para penggarap iblis lainnya. Lagi pula, sangat bagus bagi para penggarap iblis ini untuk menemukan tempat seperti Gunung Tianmo untuk memulihkan diri tanpa diganggu. Jika Zuo Xuan benar-benar terbunuh, tanah suci iblis di Gunung Iblis mungkin akan lenyap. Pemimpin Sekte Kong terdiam, dan para penggarap iblis lainnya juga terdiam. Setelah beberapa saat, Master Sekte Kong berkata, Anda harus segera meninggalkan Gunung Tianmo. Anda tidak diperbolehkan memasuki medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Oke, kami akan segera pergi. Setelah Penatua Chu mengatakan itu, dia menarik Zuo Xuan dan pergi. Ketika dia keluar dari Sekte Xuanyin, dahi Penatua Chu sudah berlumuran keringat dingin, dan Zuo Xuan masih sedikit tidak puas dan berkata, mengapa saya tidak bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis? Saya masih ingin mengambil harta karun. Dan Chen Ping itu, apakah kamu akan membiarkan dia pergi seperti ini? Penatua Chu melirik Zuo Xuan tanpa daya. Dia sangat takut sehingga dia baru saja mengompol dan tidak berani kentut. Sekarang dia meninggalkan Sekte Xuanyin, dia mulai berteriak. Jika bukan karena serigala ekor besar yang kidal, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Tuan, Chen Ping bisa saja mencegat dan membunuhnya ketika dia meninggalkan Gunung Tianmo. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Tianmo selamanya. Saya bersedia tinggal di Sekte Xuanyin, mengamati pergerakan Chen Ping, dan melapor kepada Tuan Muda ketika saatnya tiba. Penatua Fei dengan cepat menyarankan saat ini. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia segera mengangguk, oke, ayo kita lakukan seperti ini. Awasi Chen Ping dan para pembudidaya iblis di Gunung Tianmo ini. Cepat atau lambat saya akan membawa orang untuk menghancurkan mereka. Penatua Fei pergi dengan gembira, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia telah meminum pil racun Chen Ping.
Jika dia tidak dapat menemukan jalan, jika Chen Ping melakukan detoksifikasi, dia akan mati. Tuan, ayo pergi. Penatua Chu membawa Zuo Xuan dan berjalan menuju luar Gunung Tianmo. Di medan perang para dewa dan iblis, Chen Ping memandangi rumput peri di depannya dan tercengang. Karena rumput peri ini sangat besar, lebih tinggi dari Chen Ping, hampir menjadi pohon. Apalagi ada beberapa buah di atasnya. Energi spiritual yang mengalir di buah itu sangat jernih. Dibandingkan dengan rumput peri di luar, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Jika rumput peri ini digunakan untuk memurnikan ramuan, efeknya pasti 10 kali atau 100 kali lebih kuat. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk mengambil rumput peri, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk mencabut rumput peri, dan kemudian memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tapi setelah Chen Ping menyentuh rumput peri, seluruh rumput peri tiba-tiba berada di bawah tanah dan menghilang di bawah tanah dalam sekejap. Chen Ping tertegun dan melihat ke arah tanah. Dia tidak mengerti bagaimana rumput peri bisa hidup dan benar-benar pergi ke bawah tanah dengan sendirinya. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Wajahnya berubah seketika, dan kemudian matanya terbakar amarah. Cambuk ajaib muncul di tangan Chen Ping dan mencambuknya ke tanah.